di pantai Tegalagung. Setiap malam Sabtu kita istighosah, malam Rebo istighosah di hutan di sana. Di tanahnya sudah kita beli dan kita wakafkan di sana. Ya sampai sekarang banyak orang kita istighosah. Apa sih Buya Sakur nih kok rajin ngajak orang berdoa? Ketika saya mengajak kamu berdoa, itu tidak ada urusan dikabul atau tidak dikabul. Yang penting saya mengajak kamu berdoa adalah untuk merawat harapan dalam dirimu. Selagi engkau hidup masih punya harapan, berapa kali engkau terjatuh, engkau pasti bangkit kembali karena engkau masih punya harapan. Paham, Bu? Paham dikit ngomongnya? Ini harapan perlu dirawat. Jadi kalau orang itu masih Allahumma berarti masih ada harapan. Orang sakit pun kalau dia masih ada harapan bisa sembuh dengan harapan itu. Tapi kalau kita sakit hilang harapan, apalagi dokternya nggak sadar, bahwa udah pulang aja, Bu, percuma obatnya, kata paling juga sebulan lagi ini mati, ya harus mati. Dokter juga harus berikan tugas sih, Bu, nggak usah takut lah. Ini kanker payudara, ribuan orang tuh pada sembuh kok, udah ini makan obatnya. Malah orang yang hatinya gembira itu lebih cepat sembuh daripada orang yang hatinya tidak bahagia, betul nggak? Orang hatinya cemas, penyakitnya juga susah sembuhnya, obat tiap hari. Jadi kebahagiaan itulah sebagai obat yang paling penting dijaga oleh kita. Semacam itu. Yang kedua, mengapa saya mau rajin berdoa? Karena dengan kita berdoa kepada Allah, ketika kita dapat rezeki, kita merasa diberi oleh Allah. Itu sebagai persyaratan paling penting dalam bersyukur, yaitu kita merasa diberi oleh Allah. Kalau orang dapat rezeki tidak pernah berdoa, ngakuin ya oleh dewek, dia tak boleh. Pak Haji, dari mana kau dapatkan sawah 40 hektar? Aduh, Buya Sakur, saya punya sawah 40 hektar nih. Ini bukan hasil korupsi, bukan hasil nipu. Ini betul-betul kerja keras saya, banting tulang peres keringat. Itu jawaban orang kaya yang tadinya tidak pernah minta berdoa kepada Allah. Begitu kaya, hasil jerih payah, banting tulang peres keringat. Betul? Sekarang saya mau jujur, ada hubungannya enggak harta dengan keringat? Ada hubungan kausalitasnya enggak? Benar. Kalau iya ada hubungan kausalita, tak tuntut kamu nih. Kenapa tukangnya kau pasar di Kertasmaya yang berkeringat-keringat sampai sekarang nggak ada yang kaya? Ada nggak orang yang gelimpang-gelimpung kayak buaya tapi sugih? Ada hubungannya nggak keringat dengan kekayaan? Nggak ada. Itu akibat karena tidak pernah berdoa. Ketika dapat rezeki, ngerasanya dapat sendiri. Karena bersyukur itu satu yang penting, merasa sadar diberi oleh Allah. Ibu-ibu sekalian, saya mau nanya. Orang tidak sadar ya, mengingkari nikmat Tuhan. Wala in kafartum, dan apabila kamu kufur, la u'adzibannakum, ya, inna azabi lasyadid. Itu jangan bilang kadar kufur nikmat. Kufur nikmat itu adalah dosa besar. Tidak mengakui pemberian Tuhan itu. Saya tegaskan lagi. Udah gini aja. Bu punya anak enggak? Tukang nyolongin duit, ketangguhan boleh? Dijewer kan? Oke. Sekolah nggak berangkat, main-main. Dijewer nggak? Tidak berangkat sekolah, dijewer. Nyolongin duit, dijewer. Nakalin adeknya, dijewer. Itu adalah dosa-dosa anak-anak yang paling-paling dijewer atau diselentik. Betul nggak? Dosa kita yang melacur, yang mabuk segala macam, itu dosa-dosa.
itu semua bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua dosa, ya, innallaha ghafurur rahim. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa ini. Tetapi kalau orang tidak mengakui pemberian Tuhan, kau kufuri, inna azabi lasyadid. Ini ancaman keras. Bapak-bapak selama ini menyadari bahwa dosa besar itu mencuri, membunuh, tapi tidak bersyukur, tidak disadari itu dosa besar. Saya ingin buktikan malam ini bahwa tidak mensyukuri nikmat Allah adalah dosa besar.